Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, masih semangat ya. Nah, jangan lupa video sebelumnya kalau sudah selesai tugas-tugasnya bisa dikirim. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan dulu di halaman 35 ya. Silakan dibuka bukunya. Halaman 35 kita masuk ke PB kelima. Kita amati dulu. Oh, ada bacaan. Oh, ada gambarnya juga nih. Kita baca dulu dari atas. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu, agar ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, tadi Udin dan kawan-kawannya, jadi mereka melaksanakan kerja bakti yang ada di gambar itu ya. Jadi kenapa kok melaksanakan kerja bakti, membersihkan halaman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contohnya seperti tadi, mungkin kecelakaan, kepleset karena licin ya. Nah, itu kan berarti berbahaya. Nah, begitu kita harus menjaga keselamatan ya. Nah, menjaga keselamatan yang dilakukan Udin tadi itu juga berguna bagi orang banyak. Tidak hanya kita, tidak hanya Udin saja ya. Nah, misalkan kamu di halaman sekolah, halaman kelas kotor sekali, ada kerikil, ada batu yang tajam, ada pecahan kaca, terus kamu bersihkan ya, itu perbuatan yang baik. Coba kalau tidak kamu bersihkan, biarkan saja lah, ngapain, bukan piket saya ya. Nah, suatu saat kamu jalan di situ, kamu lupa kalau di situ ada kotoran, ada sesuatu yang tajam, terinjaklah di kakimu tadi. Nah, apa yang terjadi? Cedera kaki ya. Terus kemudian tidak sengaja temanmu lewat, menginjak juga, akhirnya kena juga. Siapa yang rugi akhirnya? Ya kamu sendiri, temanmu juga terkena musibah. Nah, makanya meskipun bukan pekerjaan kita ya, kalau kita bersihkan, kita lakukan, itu nanti juga berguna bagi diri kamu sendiri, diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Nah, makanya menjaga keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang banyak. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita amati di situ ada teks percakapan. Nah, halaman ini masih kotor, ya, Siti yang bilang itu. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nah, terus bagaimana? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nah, itu terus siapa yang menjawab? Dayu. Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Benny menyahut. Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Mereka saling bekerja bakti, bekerja sama ya. Tidak ada yang memperebutkan sesuatu ya. Itu saling bekerja sama. Oke. Apa sih isi percakapan dengan teman-teman tadi? Ya, isinya adalah membersihkan halaman. Nah, jadi mereka sedang membersihkan halaman sebelum dibuat atau sebelum mereka gunakan. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Nah, karena supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi, misalkan ya kepleset atau mungkin terkena pecahan kaca, itu kan bisa membuat kaki kita cedera ya. Nah, apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tentu saja sudah benar, karena mereka
membersihkan, saling bekerja sama, bekerja bakti, membersihkan lingkungan yang kotor. Ya, oke, itu tadi tentang Udin dan kawan-kawannya. Kita bahas bawahnya ya, ayo membaca. Ini ada teks. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Nomor 1, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nomor 2, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nomor 3, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Nomor 4, siapa yang punya? Nah, kamu perhatikan anak-anak. Kalimat-kalimat ini tadi 1-4 kok tidak ada tanda titik? Padahal tanda titik itu pasti digunakan di akhir kalimat. Kalau mengakhiri kalimat itu pasti harus pakai tanda titik. Nah, ini kok tidak ada tanda titik, Pak? Nah, kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Ya, betul. Karena 4 kalimat ini itu bukan kalimat pernyataan, tapi kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu tidak diakhiri dengan tanda titik, tapi tanda tanya, ya. Loh Pak, kok enggak tanda titik terus tanda tanya? Loh salah. Tanda titik itu bukan untuk kalimat pertanyaan, nah, tapi untuk kalimat pernyataan. Ya, jangan sampai salah ya. Pernyataan dengan pertanyaan berbeda. Kalau pertanyaan berarti bisa dijawab. Contohnya, siapa namamu? Nah, kalau kamu ditanya, siapa namamu? Kamu kan pasti menjawab toh, nama saya Benny. Ya kan ada jawabannya, itu namanya kalimat pertanyaan. Diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat bukan pertanyaan, itu berarti kalimat pernyataan atau kalimat berita. Kemarin ada kecelakaan di samping rumah Benny. Titik. Ya. Bukan tanda tanya, tapi titik. Ya kalau kamu beri tanda tanya, apa yang mau dijawab? Ya, itu tadi kan kalimat berita. Kemarin di samping rumah Benny ada kecelakaan. Titik. Ya. Nah, itu kalimat berita, menginformasikan. Nah, tahu ya bedanya? Jadi kalau kalimat pertanyaan berarti berakhir dengan tanda titik, dengan tanda tanya. Kalau kalimat berita atau kalimat pernyataan itu berakhir dengan tanda titik. Nah, seperti bawahnya itu ada penjelasannya. Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, dia menanyakan sesuatu, entah itu tempat, entah itu nama orang, ya. Nah, terus di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan, ya. Dibubuhkan itu diberi, ya, tanda tanya. Nah, tandanya semacam itu, tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Sudah pernah tahu ya? Sudah pernah kita bahas kan di tema sebelumnya, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya kan? Kenapa. Nah, itu adalah kata yang biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. Nah, ada siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kenapa, ya. Oke, kita next. Ayo berdiskusi. Nah, karena kita tidak dalam kelas, ya, diskusinya kita ganti individu, ya, kerjakan sendiri-sendirilah, ya. Kita baca dulu. Diskusikan dengan temanmu, isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu, amati gambar berikut dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5, 6 ya. Nah, kok 5-nya double Pak? Ini kembar berarti. Oh, ini harusnya 6 ya, bukan 5. Ya, ada 6.
Yang pertama adalah apa, terus mengapa kedua, ketiganya kapan, keempatnya siapa, kelima di mana, dan yang terakhir bagaimana. Ya, kamu tulis masing-masing satu. Jadi apa itu satu, mengapa satu, kapan satu, sampai bagaimana. Kamu buat pertanyaan ya sesuai dengan gambar yang ada di atas ya. Paham tuh maksudnya? Nah, silakan dibuat di buku tema situ. Kalau mungkin cukup ya silakan, kalau tidak cukup ya di buku tulis. Nah, kalau nanti sudah selesai tugasnya, baca ya, kamu baca, direkam, dibaca, direkam. Ingat, gunakan lafaz dan intonasi yang tepat. Jadi setelah membuat 6 pertanyaan sesuai dengan kata siapa, bagaimana, dan yang lain tadi, setelah selesai kamu baca. Jangan lupa tanda akhir ya, tanda tanyanya jangan lupa diberi. Oke, kalau sudah ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu ayo mengamati. Apa yang diamati ini? Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Ini kegiatan olahraga ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita bahas dulu ya biar tahu. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Kamu lihat gambarnya itu. Jadi menekuk lutut ya, itu untuk melatih otot paha. Paha itu yang mana? Yang ada di atasnya tumit, bahasa Jawanya dengkul. Kalau kamu kalau bapak bilang tumit kan bingung, tumit yang mana atau tumit ya, biar mudah ya, dengkul. Dengkul, tahu lah dengkul, atasnya itu namanya paha ya. Nah, untuk melatih otot paha ya, melatih otot paha. Nah, berikut belumnya itu yang selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki, supaya kakinya bisa lentur, karena kan kita latihan terus. Jadi selain melatih otot paha juga melatih kelenturan kaki, biar kakinya lemas, nggak kaku ya. Nah, itu ada beberapa gerakan. Yang pertama gerak setengah jongkok. Setengah jongkok, dilihat, perhatikan ya. Setengah jongkok seperti itu ya. Jadi mula-mula tegak lurus, terus jongkok dengan setengah bagian ya. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Terus yang gerakan kedua itu gerak jongkok penuh. Kalau kita amati gambarnya, lihat ya, jongkok penuh berarti kakinya itu sudah merapat dengan paha ya. Kalau sebelumnya yang tadi kan enggak merapat kan, itu setengah jongkok. Nah, ini berarti jongkok penuh. Nah, itu ya, bisa ya, tahu ya maksudnya. Nah, udah tahu toh, nanti silakan dicoba sendiri ya, kamu praktekkan sendiri. Nah, gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, itu ada gambarnya bermain kucing jongkok. Yang sebelah kiri itu di darat, yang sebelah kanan di air. Ya, perhatikan. Ya, caranya pun mestinya ya sama, cuma beda lokasi. Yang satu di air, yang satu di darat. Loh, bagaimana nih caranya? Ya, kita baca dulu. Tata cara bermain. Pak, saya mau praktek ini. Ya silakan kalau mau praktek. Kalau kamu bisa di rumah praktek ya silakan ya. Kalau tidak bisa ya tidak usah ya. Kita baca dulu ya. Cara bermain kucing jongkok di darat itu seperti ini. Tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Jadi ada batasannya. Terus buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Berarti kamu buat lingkaran ya, membuat garis yang berbentuk lingkaran. Nah, terus bagi temanmu menjadi
bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Berarti teman-temanmu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Dan mungkin 5 ya. Nah, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Berarti masing-masing kelompok menentukan, oh kamu aja yang kucing. Nah kamu aja siapa Grisel kucing. Oh kamu Jenny jadi kucing. Nah itu setiap kelompok menentukan. Terus kucing harus berada di tengah kelompok. Nah berarti kucingnya tadi masing-masing berada di tengah kelompoknya sendiri-sendiri. Terus siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Nah, siswa yang lain dikejar sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Nah, ini belakangnya. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah berlari di atas air ya. Nah ini tata caranya. Ini sepertinya sama nih seperti yang di air ya, cuma beda tempat aja mungkin. Nah nanti kamu baca sendirilah. Kalau bisa dipraktek ya praktekkan, nggak bisa ya nggak usah. Nah oke. Nah yang bawahnya langsung kita baca. Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh ya, bermain kucing jongkok. Silakan kamu coba praktekkan ya, itu gerakan-gerakan itu. Nah, bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Oke, kalau sudah kita next aja langsung. Ayo membaca. Nah ini ada yang baca nih, berarti membaca lagi. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Nah, walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, ini ya, di salah satu contoh, mereka beragama Islam, beragama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, ya, atau mungkin agama kepercayaan yang lain. Tapi kalau sudah di dalam kelas, sudah dalam satu tempat ya, belajar bersama, tidak ada yang namanya perbedaan. Jadi itu sikap yang perlu kita contoh ya. Kalau di luar kamu Kristen, kamu Islam ya. Kalau dalam beribadah kamu Kristen ya ke gereja, saya Islam ya ke masjid. Nah, tapi kalau sudah bersosialisasi, berkumpul bersama, ya sudah tidak ada perbedaan agama, ya. Kita tetap menghargai. Nah, misalkan kamu agamanya Islam, terus temanmu datang, dia beragama Kristen, dia memberi misalkan menawarkan makanan, ini aku bawa roti, mungkin kamu mau mencobanya. Nah, kalau sikap yang baik bagaimana? Oh iya, terima kasih, aku boleh mencicipinya sedikit ya. Nah itu ya, berbagi bersama kawan, meskipun berbeda agama. Tapi kalau contoh yang jelek, enggak mau ngapain aku coba masakan orang yang tidak seagama denganku. Sana kamu pergi aja cari yang seagama denganmu. Nah itu sikap yang tidak boleh dicontoh ya. Ya kita hidup di satu tempat. Nah nanti suatu saat kamu pasti membutuhkan pertolongan orang meskipun dia berbeda agama. Oke? Nah kalau sudah, kita next ya, berdiskusi lagi. Nah, diskusikan dengan temanmu. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Tidak usah berdiskusi, langsung kamu kerjakan sendiri-sendiri. Kamu tulis, bisa buat tabel lagi di buku tulis ya, atau langsung di situ kalau memang cukup. Kalau tidak cukup,
di buku tulis. Kamu tulis kegiatan olahraga yang menunjukkan atau mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Jadi sikap bersatu, tidak membeda-bedakan ya, bekerja sama, saling bekerja sama. Itu namanya sikap yang baik. Nah, terus kamu cari kira-kira permainan apa yang bisa menunjukkan atau bisa mencerminkan sikap semacam itu. Nah, selain bermain kucing jongkok, ya. Kalau bermain kucing jongkok kan menunjukkan persatuan. Kenapa? Kan dia bekerja sama, ya. Ayo kesini, ayo bekerja sama. Meskipun dia beda agama, tetap bekerja sama karena kita satu kelompok, satu tim ya. Nah, itu namanya sikap persatuan. Kamu cari permainan yang lain yang mungkin itu menunjukkan sikap persatuan. Ya bisa ya. Paham toh? Silakan dikerjakan 1-6. Kalau sudah, seperti biasa difoto ya. Terus yang terakhir di video ini, ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan temanmu, karena tidak ada temanmu di situ. Ya, di rumah kan tidak ada temanmu. Pak, ada Pak, rumah temanku di samping tetangga. Ayo, berarti kamu main, tidak apa-apa. Kalau tidak punya tetangga yang mungkin tidak sekelas dengan kamu, ya dengan kakakmu boleh. Ya, kamu bercerita, direkam ya, bercerita. Waktu itu saya pernah bermain olahraga, yaitu bermain kasti. Nah, kita diajari teknik-teknik cara bermain kasti. Setelah itu kami dibagi kelompok. Nah, kemudian kami saling bermain untuk memperebutkan juara. Nah, itu namanya bercerita. Jadi kamu bercerita ya, sesuai pengalamanmu yang pernah kamu lakukan saat bermain bersama temanmu. Oke, paham ya? Silakan diceritakan terus kemudian direkam. Nah, di awal hingga akhir tadi di video kali ini silakan dikerjakan ya. Jangan lupa setelah selesai untuk dikirimkan tugasnya ya. Bisa ya? Oke. Untuk video kali ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.